namanya itu. Tetapi bukan tidak mungkin suatu saat nanti menjarah kepada kelompok-kelompok yang lain. Yang saya hormati para alim ulama yang bergabung di dalam acara ini, saya mengikuti apa yang disampaikan oleh Ustadz Khosinuddin yang berapi-api seperti itu, mengingatkan kembali kepada saya sebagai seorang muslim, sekaligus mendorong bagi saya untuk ikut menyampaikan satu keprihatinan kondisi yang terjadi di bangsa ini, khususnya yang kemudian berujung adanya kegiatan teroris di Papua, tetapi pemerintah sama sekali tidak mengkonfirmasi itu sebagai suatu kegiatan teroris. Sementara tadi juga disinggung bahwa banyak ulama-ulama kita yang tidak jelas tindakan teror apa yang dia lakukan, tapi sudah dituduh sebagai terindikasi teroris dan langsung ditangkap. Ini sebuah situasi kontradiktif. Bagaimana perlakuan dari aparat kita terhadap OPM di Papua yang telah jelas-jelas melakukan tindakan teror, dengan ulama-ulama kita, ustadz-ustadz kita yang tidak jelas perlakuan teror yang dituduhkan itu seperti apa, tapi sudah langsung ditangkap. Saya tidak ingin membicarakan tentang itu, ya, kecuali tentang standar ganda yang digunakan oleh aparat dalam hal ini. Tetapi saya ingin lebih mengingatkan kepada kita, seluruh umat Islam, bahwa apa yang terjadi di Papua itu justru mengkonfirmasi bahwa memang stigma teroris itu diperuntukkan bagi Islam. Itu yang saya tangkap. Faktanya di Papua yang sudah jelas seperti itu tidak disebut sebagai teroris. Dia pakai istilah-istilah, pakai narasi-narasi yang sangat tidak tepat dalam konteks ini. Dia menghindari menggunakan narasi teroris. Sementara ulama-ulama kita yang tidak jelas sudah langsung dicap terlibat teroris, terlibat jamaah Islamiyah dan sebagainya, yang itu tentu masih perlu dibuktikan, tapi sudah langsung ditangkap. Sisi lain yang ingin kami sampaikan di sini adalah bahwa masyarakat Islam harus bangkit melihat situasi seperti ini, bahwa memang situasi sekarang ini berusaha menyudutkan kepada Islam. Jangan berpikir karena ulama yang ditangkap itu bukan kelompoknya, bukan alirannya, kemudian menganggap biasa-biasa saja, dibiarkan saja. Bukankah Islam itu saudara bagi Muslim yang lain? Ini harus kita pegang. Islam ini akan betul-betul menjadi kuat ketika kita sesama Muslim itu membangun ukhuwah di antara kita. Dan ukhuwah itu adalah ketika saudara Muslim kita disakiti, kita merasa sakit dan kita harus melakukan pembelaan itu. Selama ini ada sebagian dari tokoh-tokoh Islam kita menyampaikan narasi-narasi tentang adanya indikasi Islamofobia, tetapi selalu ditolak oleh kelompok pemerintah maupun pendukungnya, bahkan tidak jarang dari kelompok Islam sendiri itu yang menganggap carihan. Tetapi fakta-fakta yang ada sesungguhnya kan itu, tadi saya katakan sejak awal, narasi teroris itu ternyata terkonfirmasi sekarang bahwa itu memang diarahkan ke Islam. Ini yang harus disadari. Kalau ini dibiarkan bahaya.
sangat membahayakan. Ya. Sementara dari waktu ke waktu satu persatu tokoh Islam kita kemudian dikriminalisasi dengan alasan terlibat dalam tindakan teroris yang itu tidak jelas maksudnya seperti apa dan buktinya apa. Yang menjadi keprihatinan kami adalah ketika sebagian dari kelompok kita berusaha melakukan pembelaan terhadap ulama-ulama kita yang dalam kondisi dikriminalisasi itu dengan stigma teroris, malah dicibir oleh kelompok Islam yang lain, malah nyokorne gitu dalam bahasa Jawa Timuran, ya. Disokorne alah yo pancene kuwi kudu di lebokne yang pancen radikal dan sebagainya. Dia lupa bahwa yang ditangkap itu adalah saudaranya sesama muslim. Dia sedang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi dipelintir, diberi stigma bahwa dia melakukan tindakan-tindakan radikal. Tadi Ustadz Khosinuddin menyampaikan radikal itu selalu dilakukan. Nah, itu cara-cara memojokkan Islam. Ini harus menjadi kesadaran kita bersama. Memang sekarang yang ditangkap dikaitkan dengan terorisme itu masih beliau-beliau yang tadi disebut nama-namanya itu. Tetapi bukan tidak mungkin suatu saat nanti menjarah kepada kelompok-kelompok yang lain. Apa yang dilakukan oleh pemerintah ini, oleh aparat ini, dengan melakukan stigma teroris terhadap tokoh-tokoh itu, saya pikir bukan sesuatu yang tidak sistematis terstruktur. Itu bisa menjadi sebuah skenario kalau sekarang ini masih berupa test the water. Bagaimana reaksi umat Islam ketika tokohnya ditangkap, diteroriskan. Ketika umat Islam tidak menangkap ini sebagai sebuah perlakuan diskriminasi, perlakuan kriminalisasi terhadap ulama, mereka akan melakukan lebih jauh lagi. Tokoh-tokoh yang sebenarnya hanya kritis terhadap pemerintah tapi bukan teroris, bisa saja kemudian dituduh terorisme, dituduh radikal dan sebagainya untuk bisa dipenjarakan. Itu kasarnya begitu. Maka harapan kami muncul ukhuwah di antara umat Islam, di antara tokoh-tokoh Islam. Ayo kita itu bersama-sama. Ulama kita itu sudah diperlakukan seperti itu. Kenapa kemudian ulama yang lain tidak prihatin dan tidak berupaya melakukan pembelaan, kritisi terhadap apa yang dilakukan oleh aparat pemerintah, sehingga pemerintah itu berpikir, dia akan berpikir ulang untuk mengkriminalisasi ulama-ulama kita apabila masyarakat itu beramai-ramai mendukung apa yang dilakukan oleh ulama-ulama kita di dalam dakwah itu. Tetapi kalau masyarakat diam, maka aparat akan merasa bahwa yang mereka lakukan, memberi stigma teroris, menuduh terorisme dan kemudian menangkapi itu dianggap sebagai sesuatu yang bisa mereka lakukan kapanpun, bahkan mungkin diagendakan untuk kepentingan tertentu, mencari momentum tertentu, ini sudah disiapkan siapa lagi setelah ini yang akan ditangkap. Itu walaupun kita ini bukan orang intel, ya, bukan intelijen, tetapi teori-teori seperti itu sesungguhnya bisa dinalar oleh siapapun. Faktanya tiba-tiba muncul tokoh ini ditangkap, tokoh itu ditangkap. Semula tidak ada indikasi apapun. Dan yang paling mudah untuk menangkap dan kemudian tidak muncul gejolak itu adalah mencap sebagai teroris. Itu fakta. Nah, sekali lagi kami menghimbau kepada Muslim di Indonesia, apapun itu kelompoknya, apapun harokahnya, mari kita mendorong ukhuwah Islamiyah ini dan melakukan pembelaan terhadap tindakan-tindakan kriminalisasi terhadap ulama kita itu. Itu sesuatu yang memang harus kita perjuangkan. Karena sekarang kalau kemarin-kemarin mungkin kelompok Islam yang lain itu
meragukan tentang Islamophobia, ya, meragukan tentang terorisme itu adalah stigma untuk Islam. Sekarang ini dengan kenyataan di Papua sudah ada tindakan teror, mereka tidak diberi cap teroris, tidak ada stigma teroris di sana. Berarti memang ini terkonfirmasi bahwa yang namanya teroris itu memang hanya ditujukan untuk Islam, untuk tokoh-tokoh radikal yang dianggap itu akan mengganggu perjalanan rezim ini dalam menjalankan kekuasaan dan agenda-agendanya. Ini harus menjadi kesadaran bersama di antara umat Islam itu. Jangan sampai malah kemudian kita sebagai umat Islam tidak memiliki kesadaran itu, malah membenarkan apa yang dilakukan oleh aparat, dan kemudian para tokoh kita itu menjadi korban dalam proyek stigmatisasi terorisme di Indonesia ini. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan dalam hal ini. Mudah-mudahan apa yang terjadi di Papua ini bisa membuka mata hati dari seluruh muslimin muslimat di Indonesia. Inilah ya yang mengkonfirmasi bahwa teroris itu hanya untuk Islam. Dan ini harus kita tolak karena Islam bukan teroris. Ini jelas, Islam bukan teroris. Ini harus kita dengungkan. Jangan stigma Islam sebagai teroris itu malah terkonfirmasi karena umat Islam sendiri kemudian membenarkan bahwa yang ditangkap oleh pemerintah itu memang teroris. Ini sangat memprihatinkan. Itu saja yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.